Nah loh, Soehartoyo ditelanjangi banyak orang di medsos tentang keterlibatannya dengan kasus BLBI yang sempat dipanggil KPK juga. Putusannya yang bebaskan tersangka saat jadi hakim menjadi sebuah catatan hitam yang diduga menjadi tersandaranya dia dalam putusan MK kali ini. Padahal dia termasuk salah satu hakim yang koar-koar akan ada putusan kejutan. Kok malah membelelo dan balik arah, hingga putusan pun berbalik skor menjadi 5-3. Dan sebelumnya dia menyebut akan melawan jika ada intervensi penguasa. Takut juga di penjara, Pak. Hahaha. Rekam jejak emang kadang bikin kita berubah arah. Tapi saya nggak kenal Soehartoyo, itu masalahnya kan. Yang tadinya mempromosikan diri sebagai tokoh moral di situ kan Soehartoyo bolak-balik semua media mengatakan akan ada sesuatu keputusan yang bermakna bahwa ini akibat dari keadaan cawe-cawe segala macam tuh. Jadi dari awal dia mensponsori ide bahwa keputusan akan ethically proved, akan punya moral. Dia pindah tuh. Jadi artinya tiga ini sebenarnya ditipu oleh Soehartoyo. Ya, pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Soehartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana khusus korupsi BLBI, yakni Sugiono Timan. Nah, kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sudiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali atau PK. Nah, pada bulan Agustus tahun 2013, keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama atau Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara, Sobat Sewo. Nah, dalam pengusutan putusan janggal ini, ya, Soehartoyo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Soehartoyo bersama keluarganya ke Singapura. Bajuan kualitas 5 hakim mengatakan itu ya, bahwa itu hakim tidak berdasar yang dan mau ditolak. kencur semua. Baru dilantik Januari 2024, Desember 2023. Hakim senior Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, 3 profesor mendukung kita. Memang kalah jumlah, tapi kualitasnya nomor 1. Itu yang paling penting. Makanya saya tegak Kalau saya tadi ya. mengatakan Tadi saya mau sujud syukur begini sebenarnya. Kalau saya mengatakan Tapi kualitas dari pendapat gara-gara Rocky Gerung mengungkapkan sebuah fenomena, jangan-jangan ada konspirasi juga disetting. Akhirnya saya nggak jadi sujud syukur. Tapi memang hakim ini sempat juga ditolak oleh Komisi Yudisial ketika itu, Mas Ersu, ketika akan menjadi hakim konstitusi. Tapi ternyata tetap dilantik oleh Pak Jokowi begitu. Jadi Soehartoyo ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI. Nah, ngomongnya integritas, ngomongnya punya hati nurani, ngomongnya anak. Kita baca dulu, ternyata terseret kasus BLBI. Yang diangkat lagi itu sudah sempat rame ketika Hakim Soehartoyo ini terpilih menggantikan Anwar Usman pada bulan November tahun 2023 yang lalu, begitu Mas Ersu. Nah, berita-berita soal latar belakang dirinya inilah yang kemudian diulik lagi dan diangkat oleh netizen. Karena memang betul, saya lihat juga misalnya komentar di Off the Record kita yang tadi malam upload begitu ya, itu banyak sekali yang terkejut begitu. Seperti kata Mas Ersu, merasa diprank oleh Hakim Soehartoyo ini begitu. Mereka mengatakan harapan besar itu ada di pundak Hakim Soehartoyo begitu. Jangankan hakim 5 itu, kita orang awam pun yang nonton televisi, Makanya saya katakan, ternyata tidak begitu bansos tuh. Secara Ternyata implisit tidak begitu mengatakan tuh. Saldi Isra, ya kan, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat yang mempercaya kita itu orang tolol. Saya tidak mengatakan begitu. Dimana kalau seandainya dari 3 orang yang dissenting opinion tadi begitu ditambah dengan suara dari Hakim Soehartoyo sehingga menjadi 4-4 begitu, maka akan lebih berat kepada 4 yang dimana ada hakim ketua di dalamnya, karena suara hakim ini bisa dianggap menjadi 2 begitu sebagai pemberat, sehingga kemudian itu akan tentunya situasinya akan berubah
berubah, akan berbeda sekali dengan situasi saat ini, karena semua gugatan dari 01 maupun 03 itu ditolak begitu ya, tidak terbukti. Nah, Kan Pak Suhartoyo bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang, kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu, coba. kan ini terjadi ketika dia sebagai ketua PN Jaksel begitu Mas Hersu, dan kemudian ini menjadi salah satu kontroversi pada saat pengangkatan Suhartoyo disetujui sebagai suara dari Mahkamah Agung ya begitu ya, kan kalau di MK itu kan dari Mahkamah Agung, dari DPR dan juga dari eksekutif yaitu dari Presiden. Nah, ini yang diangkat kembali Mas Hersu soal peran Suhartoyo ini begitu. Nah, kontroversi itu juga menyebutkan bahwa dia dari hasil penyelidikan gitu ya, dia beberapa kali bahkan belasan kali itu mondar-mandir ke Singapura itu sebanyak 18 kali, ada yang menyebutkan demikian. Sementara tempat persembunyian Sugiono Timan ini ada di Singapura begitu. Tapi kemudian dia membantah berdasarkan hasil dari bukti dari paspor yang dia miliki, katanya dia hanya sekali saja begitu pada kurun waktu tersebut pergi ke Singapura begitu. Jadi dia seperti mengatakan seperti ini, Dewan Etik Mahkamah Agung pun sudah memeriksa paspor saya. Ketika itu saya hanya 1 kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil Komisi Yudisial dan sampai sekarang tidak ada panggilan itu. Saya percaya ungkapan pertolongan Tuhan itu dekat, apalagi terhadap orang yang difitnah. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Suhartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma 2, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya. Nah, apa yang terjadi pada Hakim Suhartoyo ini Mas Hersu yang dikulik oleh netizen, yaitu adalah soal saat dia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana dia menunjuk majelis hakim yang menangani perkara Sugiono Timan. Sugiono Timan ini adalah salah seorang tersangka atau terdakwa dari skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI saat itu begitu. Tentu Pak Jokowi tahu bahwa mestinya 4, Suhartoyo juga mesti disenting. Tapi kalau begitu nanti deadlock gitu, maka 1 dipindahin sebagai pro. Jadi yang 3 ini sudah dimanfaatkan tanpa sadar untuk memperlihatkan. Bang Rocky, saya klarifikasi sedikit, ini teknis. Yes. Kalau 4-4 tadi ada Suhartoyo, dikabulkan kita Karena ketua. karena ketua. Okay. Apalagi karena itu tuh. Kalau tidak salah ini kasusnya sekitar tahun 2015 Mas Hersu. Nah, dia mengklaim bahwa Suhartoyo ini menyatakan bahwa dia mengklaim tidak pernah ikut menyidangkan perkara ini, meskipun ada investigasi formal dari Komisi Yudisial atas vonis bebas yang didapatkan oleh Sugiono Timan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Ini yang menjadi persoalan. Jadi memang dideteksi bahwa bahaya kalau 4. Saya bahkan masih bilang tadi deadlock tuh, supaya ada huru hara ya maksud saya tuh. Tetapi Jokowi mungkin pintar. Kalau semuanya setuju, citra mahkamah di internasional hancur. Mesti dibikin ada dissenting. Saya pikir nanti bisa dijelaskan juga apa kaitan dengan Pak Jokowi. Suhartoyo, Ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI. Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan rapat permusyawaratan hakim Kamis lalu. Dia dilantik menjadi pemimpin MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik berat. Selama menjadi hakim MK, Suhartoyo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Dia hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Pria kelahiran Sleman ini justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon hakim MK di Mahkamah Agung akhir 2014. Pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Suhartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana kasus korupsi BLBI Sugiono Timan. Kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sugiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali Agustus 2013. Keputusan tersebut dinilai janggal
janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar rupiah dan divonis 15 tahun penjara. Dalam pengusutan putusan janggal ini, Suhartoyo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono.